Mau nonton drama pendek, full durasi, kualitas HD, dan yang eksklusif banget? Mau! Makanya, join membership YouTube RCTI Plus Official. Cuma 20.000 per bulan. Rasain sensasi nonton drama terbaik. Niko Drama RCTI Plus. Buruan, join sekarang. Merah-merah begitu? Ya, ceritanya panjang, Mbak. Itu mobil Mama udah nggak ada di depan ya, Mbak? Udah pulang? Nah, itu dia, Pak. Saya kalau ngadepin Bu Lydia, aduh puyeng banget ya, Pak. Beneran. Tadi Bu Lydia tuh video call saya. Katanya udah di jalan pulang. Nah, saya tuh nggak bisa bohong banget, Pak. Apalagi sama Bu Lydia, kan? Apalagi Neng Cipa, anak kecil kan nggak boleh bohong. Jujur, kudu jujur. Iya, nggak apa-apa kok, Mbak. Mbak Tanti jangan merasa bersalah ya. Itu lukanya mau saya obatin apa kagak, Pak? Nggak usah, ini udah diobatin kok sama Lala tadi. Oh, pantesan langsung sembuh. Ya udah. Ya udah, saya istirahat dulu ya, Mbak. Sekalian saya mau mandi dulu. Terus habis itu kita mau bikin kue ya. Udah, Oke. tolong jagain Syifa ya. Iya, Pak. Main dulu, Gi. Mbak, maaf. Untuk menjenguk Bu Desi hanya bisa sampai sini aja. Nggak bisa masuk. Kalau ada apa-apa, bisa panggil saya, Mbak. Terima kasih, Suster. Saya permisi ya, Mbak. Michelle, Sandi, Lala, Halten. Ya Allah, Ibu, kenapa bisa jadi kayak gini? Kasihan Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Lala, La, kamu masih bukan Lala kan? Kenapa kamu ngaku aku jadi anak saya? Anak saya yang mau salahin saya. Pergi kamu. Kamu bukan Lala, kamu pasti bukan Lala. Kamu bukan anak saya. Pergi, pergi. Mbak Lala, sudah ya, Mbak. Kondisi Bu Desi memang tidak stabil. Sebentar ya, Mbak. Kamu, pergi kamu. Pergi kamu. Pergi, pergi. Bu Desi. Bu Desi istirahat dulu ya. Dia boleh jadi anak saya. Bu Desi tenang ya, Bu. Ibu tenang. Ibu tenang. Ibu. Lepasin dia. Dia bukan anak saya. Lepasin. Ibu. Lepas. Ibu tenang, Ibu. Lepasin. Usir dia tuh. Lepas. Iya. Lepas. Pergi. Pergi kamu. Pergi. Pergi. Ya Allah, hamba gak kuat ngelihat Ibu harus hidup dalam keadaan seperti ini. Hamba benar-benar gak tega, ya Allah. Lala tuh hebat banget ya. Mungkin kalau gue jadi dia, gue udah dirawat sini juga kali ya. Kakak nggak apa-apa kan? Kakak cuma gak nyangka aja sih, Dan. Harus ngalamin kejadian ini kedua kalinya. Dulu ayah
Sekarang ibu bahkan sekarang ibu lebih parah daripada ayah. Ya kak, aku juga sedih ngeliat ibu kayak gitu. Mak, duduk dulu ya, tenangin diri kamu. Aku tahu pasti nggak gampang buat lo kondisi ibu kamu tadi. Duduk dulu ya. Ibu kayaknya nggak kuat menahan semua beban itu. Dan bodohnya kakak tuh nggak pernah enggah selama ini. Kakak nggak pernah peka, kakak nggak pernah sadar, Alden. Dari dulu, ibu emang tipenya yang suka selalu mendem semuanya sendiri, Kak. Sebenarnya kemarin, sebelum ibu dibawa ke sini tuh, ada kejadian, Kak. Dan itu berhubungan sama Bu Lydia, Kak. Kejadian apa, Dan? Jadi, ibu datang ke kantornya Bu Lydia, terus kamu di sana, dan Bu Lydia yang bawa ibu ke sini. Iya, Kak. Aku juga nggak ngerti kenapa ibu bisa kepikiran untuk datang ke kantornya Bu Lydia. Tapi yang pasti, Ibu Lydia makin gak suka sama keluarga kita, Kak. Di mana kamu? Sama siapa? Sama Lala? Ma, Jules, kamu tuh susah dikasih tahu ya. Kamu tahu nggak anak kamu tuh kesepian di rumah nungguin kamu jarang pulang, khawatir sama keadaan kamu? Kamunya mikirin Syifa nggak? Udahlah Jules, kamu nggak usah sok-sokan nyelamatin orang lain. Kamu inget ya, Lala itu bukan siapa-siapa kamu. Kamu harus sadar itu. Wajar Bu Lydia semarah tadi di video call. Aku harus gimana ya, biar masalah ini cepat diluruskan. Astaga, kenapa gue ketiduran sih? Ini orang-orang pada kemana ya? Kok belum pulang juga sih, udah sore begini juga. Aduh, gue gak yakin mereka mau terima gue lagi setelah apa yang udah terjadi. Tapi gue gak ada duit buat nyewa tempat lain untuk tinggal. Gimana dong? Bagus nih. Tapi ibu nyewa kontrakan duit dari mana? Bukannya ibu udah gak punya simpanan uang lagi? Ibu jual perhiasan terakhir ibu. Harusnya ibu masih nyimpan sisa uang itu sih ya. Apa gue pakai dulu kali ya?
Ya, mending gue pinjem dulu deh. Ntar gue balikin kalau gue udah kerja lagi. Ya, gitu aja. Sebelum mereka pulang dan lihat gue di sini. Kakak masuk duluan aja ya. Aku ada mau beli makanan dulu di warung depan. Oh iya udah, kamu hati-hati ya. Kakak ada mau nitip nggak? Enggak, makasih. Ada lupa tutup pintunya. Apa gara-gara buru-buru ke rumah sakit ya? Bahaya banget. Ibu nyimpen uangnya di mana sih? Susah banget sih nemuin duitnya ibu. Ini kopernya Kamesha kan? Kok bisa ada di sini? Jangan-jangan Kak. Nah, uangnya pasti ada di dompet itu. Itu suara apa? Asalnya dari kamar ibu. Lala, kok tahu-tahu Lala udah ada di sini? Apa gue nggak sadar kalau dari tadi Lala udah pulang? Kamu ngapain di sini? Bongkar-bongkar lemari ibu. Lah, kamu udah pulang? Bukannya kamu masih sama Hasbi? Oh, kamu tahu saya diculik? Diculik sama Hasbi. Terus kamu ngapain datang sini? Pas rumah lagi kosong. Mau ngambil ini? Kamu mau curi uangnya ibu? Makanya datang ke sini pas nggak ada orang? Jadi setelah kamu ninggalin kita, yang peduli sama kamu, tapi kamu malah pergi sama Hasbi. Kamu datang ke sini cuma untuk mencuri uangnya ibu. Kamu jaga mulut kamu ya, La ya? Loh, kenyataannya memang kayak gitu kan? Kenapa? Sampai curi kayak gini? Kamu ditelantarin sama Hasbi? Atau kamu sekarang ninggalin Hasbi karena Hasbi udah gak punya apa-apa? Kamu jangan sok tahu ya, La. Lagi ada apa sih sama Hasbi? Bukannya kamu cinta mati ya sama Hasbi? Saya udah mencoba untuk sabar sama kamu ya. Selama ini, saya udah kasih kamu kesempatan kedua. Saya udah biarin kamu masuk lagi ke kehidupan saya. Karena saya mau berterima kasih sama kamu. Kamu udah bantuin saya jadi saksi di persidangan saya waktu itu. Saya pikir kamu udah berubah. Ternyata sama aja ya. Kenyataannya kamu terus mengkhianati saya lagi dan lagi.
Kamu lebih memilih Hasbi daripada keluarga yang sudah tahu keadaan kamu dan sayang sama kamu. Sekarang kamu keluar. Keluar! Keluar, Kak. Sana, pergi ke Hasbi. Kamu mau janin itu diurusin sama laki-laki toksik itu kan? Sana pergi. Saya udah capek kasih tahu kamu. Berkali-kali dikasih tahu, saya larang-larang percuma. Kamu nggak berhak usir aku. Ini rumah ibu ya. Cuman ibu yang berhak usir aku. Kamu juga cuma numpang kan di sini. Sekarang kamu nyebut-nyebut ibu. Emang kamu tahu ibu sekarang ada di mana? Gimana kondisinya? Tahu? Mau ngapa sih kamu, Nak? Hah? Ibu depresi berat. Sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kamu tahu kenapa? Karena ibu nyariin kamu. Kamu yang malah pergi sama Hasbi, tinggalin ibu. Terus kamu pikir itu cuma gara-gara aku doang? Itu juga gara-gara kamu kan? Iya, Gara-gara kamu juga. Ibu mikirin karena merasa bersalah. Karena sudah membiarkan kamu berselingkuh sama mantan suami saya. Kamu nggak usah ngikut masa lalu ya. Berani kamu dorong-dorong saya ya? Berani kamu? Hah? Kamisya, kamu ngapain lagi kesini? Hah? Mau nyuri dan untung ketahuan sama aku. Astagfirullahaladzim. Kamisya ini bener-bener ya. Udah nyusahin keluarga. Sekarang mau nambahin beban lagi, Kak. Apa sih, Kak? Gak ada yang nyuri. Orang cuma minjem bentar doang kok. Minjem. Kalau minjem tuh dibalikin. Mana perhiasan-perhiasan saya yang kamu pernah curi itu? Dibalikin nggak? Untung saya nggak laporin ke polisi. Karena saya masih punya hati. Saya nggak tega ngeliat kamu di penjara dalam kondisi kayak gini. Lagi hamil. Tapi kamu malah nggak tahu diri ya. Sekarang kamu pergi. Kamu pergi. Kamu kembali ke laki-laki toksik yang kamu cintain itu. Sana. Udah, cukup! Jangan sakitin Kak Lala lagi. Aku nggak bakal tinggal diem, Kak. Kamu tuh gak usah ikut campur ya, Den ya. Dan kamu lah. Kamu lihat ya, aku pasti bahagia sama Hasbi. Dan kamu pasti iri lihat aku. Saya nggak mungkin iri. Ngeliat kamu sama Hasbi. Udah laki-laki kayak Hasbi. Saya pergi. Udah ya, Kak. Kita masuk ke dalam aja ya.